Setelah kerja keras bertahun-tahun, akhirnya gue bisa membeli kursi gaming mahal, laptop gaming yang proper. Yoi. Nggak, salah-salah. Jadi, itu intermezzo aja. Jadi ya gue sekarang lagi pakai Asus TUF Desk F15. Jadi laptop gaming kelas ya di bawah ROG lah ya, yang harganya lebih terjangkau. Kurang lebih ya 2 mingguan lah sebagai salah satu laptop favorit yang pernah gue pakai gitu. Kenapa jadi favorit? Mendingan dengerin penjelasan gue soal pengalaman pakai soal pengalaman pakai laptop ini, Asus TUF Desk F15 ini. Tapi sebelum kalian lihat video selengkapnya nanti, subscribe dulu channel Yuzon Indonesia, terus nyalain loncengnya biar tahu update terbaru dari Yuzon Indonesia, terus klik tombol share, kasih komen yang membangun juga, dan jangan lupa buat tekan tombol like-nya. Yuk! Asus TUF Desk F15 ini nggak kayak laptop gaming pada umumnya ya. Laptop gaming tuh kan biasanya tipikalnya tuh bodinya yang bongsor, tebel, banyak gimmicknya, RGB di mana-mana gitu ya. Apalagi seri ROG ada RGB di belakang, terus ada apa sih yang layar berjalan gitu sebagai gimmicknya. Ya itu memang bikin laptop gaming kelihatan beda dibandingin sama laptop mainstream. Nah, TUF Desk F15 ini kalau menurut gue adalah laptop yang berada di antara keduanya. Mainstream dan laptop gaming. Nah, TUF Desk itu di tengah-tengahnya. Kenapa? Karena secara desain, secara tampilan, laptop ini memang tampil secara, tampilannya tuh kayak laptop gaming. Mulai dari lekukannya, terus sudut-sudutnya yang tegas gitu ya, warnanya yang gahar, warna hitam gelap gitu, yang gahar, terus keyboardnya udah RGB, tombol WASD-nya pun dikasih corak yang berbeda, karena kan buat kayak main game kayak balap gitu ya, atau main game bola pakai keyboard. Gue suka loh main FIFA pakai keyboard, ya butuh tombol WASD, bahkan game FPS dan lain sebagainya juga butuh tombol WASD, jadi ya dikasihlah perbedaan tersebut. Itu udah gaming banget. Tapi secara form factor, secara penggunaan, TUF Desk F15 ini kayak laptop mainstream. Nggak ada RGB di bagian belakangnya. Bagian belakangnya tuh kelihatan lebih minimalis gitu dibandingin sama laptop ROG. Ya minimalis kan, kelihatan banget. Bahkan ada webcam pula di bagian atasnya yang kualitasnya pun bagus. Form factor tadi gue mention, laptop ini tuh ringan dan mudah dan enak dibawa kemana-mana. Selama gue pakai laptop ini sebagai daily driver, gue kan sering liputan ya keluar. Ya gue bawa laptop ini gitu. Jadi after acara gue ngetik di cafe ataupun di coworking space ataupun di stasiun bahkan. Gue pakai laptop ini dan ya nyaman-nyaman aja. Kayak bawa laptop mainstream, laptop kantor lah istilahnya. Karena ukurannya yang pas dan nggak terlalu bikin punggung pegel. Pas bawa laptop ini di dalam tas. Asus TUF Desk F15 juga punya punya build quality yang top. Karena dia sudah mengantongi sertifikat militer, MIL STD, yang sertifikat militer dari Amerika Serikat. Jadi udah istilahnya udah teruji lah ketangguhannya. Dan sebagai pengujian real life-nya, gue kan anak kereta nih, anak KRL nih gue ceritanya. Gue sering bawa laptop ini, ya kalian tahulah stasiun, let's say stasiun Cawang gitu.
kalau pas jam pulang kantor kan kayak gimana ya, kayak pepes gitu. Dan gue jadiin tas dan laptop ini yang ada di dalamnya sebagai tameng gue gitu. Buat nabrak-nabrak biar bisa masuk KRL kan. Meskipun penuh karena ya gue pengen pulang cepet, jadi ya gue harus bisa masuk. Dan gue kira laptop ini nggak bakal selamat gitu. Kalau nggak bakal selamat, waduh, gue harus gimana ngomong sama Asus Indonesia. Tapi ya untungnya laptop ini kuat-kuat aja. Nggak terluka sama sekali, layarnya pun nggak retak gitu ya. Bodinya nggak retak, nggak ada yang copot engselnya, jadi masih aman. Ya itu bukti ketangguhan dari laptop ini buat anak KRL kayak gue. Dan itulah yang bikin Tough Desk F15 ini kalau menurut gue sebagai laptop yang berada di tengah-tengah antara laptop mainstream dan laptop gaming beneran, ROG series gitu ya gue sebutnya. Laptop ini buat disebut laptop gaming cocok, disebut laptop mainstream atau laptop anak mahasiswa, laptop kantoran juga cocok, malah lebih baik gitu desainnya. Dan ornamen khas gaming tetap diperkuat sih di sini ya. Mulai dari letak speakernya, terus juga sistem pendinginnya yang lebih lebih maksimal. Kita lihat di bagian bawahnya nih ya. Tuh. Di bagian bawahnya sistem pendingin dari laptop ini tuh nggak cuman sebagai aksesoris biasa aja, sebagai ornamen biasa aja, tapi benar-benar dibuat, dirancang secara benar oleh Asus biar kelihatan cakep, simetris dia desainnya. Dan meskipun bagian ini jarang banget untuk kelihatan orang lain ya, tapi keseriusan Asus untuk bikin sistem pendingin, lubang udara yang bagus, ini patut untuk diapresiasi. Bagian belakangnya juga oke banget. Dan cutting bingkai dari laptop ini tuh kelihatan bagus sih, kelihatan oke. Ya, gue suka laptop minimalis tapi fungsional seperti Asus Tough Desk F15 ini. Namanya juga laptop gaming, pastinya punya port dan konektivitas yang lengkap banget. Ya, di Tough Desk F15 ini port sama konektivitasnya ya cukup lengkap. Jadi kita udah dapet port RJ45 LAN, terus juga USB Type-C yang udah ngedukung DisplayPort sama Thunderbolt 4, satu. Terus juga ada USB 3.2 Gen 2, Type-C juga jenisnya, ada satu. Terus dia juga udah ngedukung Power Delivery, DisplayPort, sama G-Sync. Terus juga ada USB 3.2 Gen 1, ada 2 biji, jenisnya Type A, sama port HDMI 2.0B, satu, dan juga jack audio 3,5 mm. Jadi secara port ini lengkap, kiri kanannya full. Kalian bisa pakai port-port ini buat menunjang aktivitas, terutama buat gaming. Sementara buat konektivitasnya kita udah dapat Wi-Fi 6E dan juga Bluetooth 5.1 dual band. Jadi buat kalian yang butuh koneksi cepat secara nirkabel ya, kalau misalnya nggak ada kabelan, ya udah bisa memanfaatkan koneksi Wi-Fi di laptop ini secara maksimal. Soal layar, laptop Asus Tough Desk F15 punya layar yang lumayan lega, 15,6 inci, jenisnya IPS LCD. Belum AMOLED pastinya, karena ya refresh rate dari laptop ini tuh udah 144 Hz. Ya itu udah udah cepet banget lah untuk sebuah layar laptop gaming 144 Hz, resolusinya Full HD dan udah ngedukung Adaptive Sync juga. Dan yang terpenting nih ada fitur namanya Max Switch. Jadi Max Switch ini nanti gue jelasin, pokoknya terkait dengan Armoury Crate sama kartu grafis discrete dari laptop ini. Secara kualitas visual buat nonton film, buat main game terutama ataupun buat kerja, enak buat dipandang. Layarnya tuh kayak berasa, ini ya memang IPS LCD, tapi keluaran warnanya, keluaran detailnya tuh bikin enak di mata, bikin enak dilihat gitu. Warnanya pas, detailnya juga oke. Ya beda sih untuk sebuah laptop gaming mah. Ini memang
kelihatan lebih bagus lah daripada panel IPS LCD di laptop lain di rentang harga yang sama. Tapi kalau dibandingin sama laptop gaming lainnya ya memang kayak gini kualitas layar IPS LCD di sebuah laptop gaming. Dan untuk keluaran suaranya sendiri, dia udah punya 2 speaker. Yang udah didukung dengan fitur Dolby Atmos, dan kalau kalian pakai jack audio, keluaran audionya, keluaran suaranya bakal lebih jos lagi karena ada fitur high res. Dan nah itu kenapa ini di antara laptop mainstream dan laptop gaming. Laptop ini juga sangat bagus banget buat kalian yang masih kerja WFH, masih Zoom gitu ya, masih Google Meet, ataupun Webex, Microsoft Teams, Google Classroom misalnya untuk buat anak sekolah atau buat anak kuliahan. Ini cocok banget buat kalian pakai karena dia udah ngedukung AI noise cancellation. Jadi buat yang suka meeting di luar gitu via Zoom dan ambient suaranya lumayan berisik, fitur ini bisa ngebantu kalian buat meredam suara-suara luar tersebut dan memfokuskan suara kalian biar diterima oleh pendengarnya tuh lebih pas gitu, lebih berkualitas. Dan gue udah coba pakai mikrofon ini buat live streaming sama Asus Indonesia beberapa waktu lalu. Kalian bisa cek di YouTube-nya Asus Indonesia, gue bahas soal laptop ini juga. Tonton aja. Ngomongin soal dapur pacunya, jadi Asus TUF Desk F15 ini udah pakai prosesor Intel Core 12 Gen. Jadi yang baru dengan varian tertingginya tuh kan Intel Core i7 ya. Dan gue tuh pakai varian yang satu tingkat di bawah versi tertinggi, i7 dengan GPU discrete-nya RTX 3050 Ti. Nah, ngomongin soal Intel Core i7, kebetulan dia pakai kode yang 12650H H series berarti ya. Dia punya konfigurasi 10 core dengan 6P core alias performance core dan 4 core efficiency core. Jadi dia punya CPU yang hybrid. Dan juga punya 16 thread yang bisa berjalan di frekuensi tertinggi sampai 4,7 GHz. Terus juga dipadukan dengan memori NVMe SSD sampai 1 TB dan juga RAM dual channel 8x2 DDR5. Jadi laptop ini tuh udah kenceng gitu. Secara dapur pacunya memang udah layak banget disebut sebagai laptop gaming. Apalagi GPU discrete-nya tadi udah pakai NVIDIA RTX 3050 Ti yang ngedukung Max Switch. Jadi Max Switch itu adalah fitur khusus di Armoury Crate. Jadi kalian bisa ngaktifin fitur tersebut yang didukung oleh chip khusus juga buat mengalihkan jalur data pemrosesan tampilan layar secara langsung ke GPU eksternal, which is NVIDIA RTX 3050 Ti gitu. Dan pastinya kualitas visual yang ditampilkannya jauh lebih mantep, jauh lebih oke dibandingin pakai kartu grafis terintegrasi dari Intel sendiri. Dan khusus buat gamers, latensi rendah dengan frame rate yang tinggi udah pasti jadi concern ya. Dan Max Switch ini ya bikin latensi semakin rendah dengan frame rate yang makin kenceng. Jadi kalau main game online khususnya, ya makin smooth tampilannya. Tapi itu tergantung dengan koneksi Wi-Fi juga. Tapi untungnya ada Wi-Fi 6E yang istilahnya kayak gimana ya? Istilahnya kayak nyedot jaringan secara nirkabel, jadi maksimal banget internetnya di sini gitu. Nah, Max Switch ini bisa kalian aktifin di Armoury Crate. Jadi ya kalau Armoury Crate-nya belum diupdate, update dulu silahkan. Karena ada updatean baru nih di Armoury Crate-nya. Dan lihat ke sistem configuration-nya. Di situ ada tulisan Max Switch. Ada beberapa mode sebenarnya. Cuman kurangnya dari Max Switch ini, secara app sih sebenarnya, nggak ada menu drop down buat milih fungsi Max Switch sesuai keinginan. Karena kalau kita klik, itu harus restart dulu laptopnya, baru keluar mode yang kita pilih gitu. Dan gua sendiri ini lagi pakai mode discrete GPU, yang artinya semua tampilan, khususnya game yang ditampilin sama laptop ini ya udah melompati lah gitu ya, diproses oleh GPU discrete NVIDIA RTX 3050 Ti. Dan ngomongin soal Armoury Crate-nya, ada fitur baru di TUF Gaming ini, TUF Desk F15 ini yang sebelumnya di-lock, dikunci. Jadi cuman khusus buat di ROG series aja, yaitu mode manual.
Di manual ini secara nggak langsung kita bisa kayak overclocking ala-ala gitu ya buat pengguna awam. Buat ngatur PL1, PL2, bahkan ngatur kecepatan kipasnya. Dan efeknya sendiri, efek dari overclocking ala-ala ini bakal langsung terasa secara real time. Tapi kalau kalian misalnya ragu dan belum terlalu ngerti soal overclocking ini, sebaiknya sih pakai performance mode ataupun turbo mode. Itu udah kenceng juga kok buat main game, karena ya udah berasa banget lah powerfulnya dari Intel dan GPU NVIDIA 3050 Ti. Ngomongin soal gaming, gue main beberapa game sebenarnya kayak GTA 5, terus juga Watch Dogs Legion, sama Far Cry 6 yang semuanya tuh ratusan giga, bikin capek sih downloadnya sebenarnya. Laptop ini tuh bisa menampilkan frekuensi frame rate yang mulus. Bahkan di Watch Dogs Legion, memang sih grafiknya cuman terbatas di medium aja, nggak bisa rata kanan. Gue mengerti hal itu, tapi di situ ada fungsi buat memilih frame rate, dia support 144 Hz. Game seberat Watch Dogs Legion bisa diputer di frame rate tertinggi di laptop ini. Dan lancar beneran gitu. Wah, asik banget sih main game dengan grafik yang detail, yang kompleks seperti Watch Dogs Legion, ataupun Far Cry 6, ataupun GTA 5 secara lancar di frame rate yang tinggi. Tapi untuk Far Cry 6 sih ya frame rate-nya masih standar ya, belum ngedukung. Sementara untuk Watch Dogs Legion, dia udah ngedukung refresh rate yang tinggi dan lancar tanpa kendala, nggak nge-lag. Dengan satu catatan, harus nyolok chargeran. Kalau nggak nyolok chargeran, ya berasa langsung beratnya. Laptop ini bakal kerasa apa ya, kayak terbebani gitu, kayak kewalahan. Dia bakal kerasa nge-lag, apalagi ketika nemu ornamen-ornamen kayak NPC yang banyak, ataupun kayak rendering gedung tinggi, apalagi kalau lagi malam, itu bikin memberatkan laptop ini. Makanya kalau main game mendingan colok aja chargeran, biar lebih jos. Nah, pertanyaannya di sini, pasti kalian bakal nanya-nanya nih soal sistem pendinginnya. Tadi kan udah gua jelasin ya, kayak gimana lubang udara dari laptop ini, dan secara sistem pendingin, laptop ini tuh untuk sebuah laptop gaming terasa hening. Memang kedengeran sih suara kipasnya ya kalau kita main game gitu. Tapi nggak terlalu berisik seperti laptop gaming pada umumnya. Masih bisa ditolerir lah suara-suara kipas yang dihasilkan oleh laptop ini. Toh nggak terlalu kenceng-kenceng banget. Jadi heat pipe yang terbuat dari tembaga ini tuh nggak cuman mengalirkan hawa panas dari prosesor dan juga kartu grafis, tapi juga dari komponen lain yang menghasilkan suhu panas kayak VRM dan juga GPU VRAM gitu. Dan panas dari heat pipe ini tuh kemudian disalurkan lagi ke heatsink dengan desain khusus yang dapat melepas panas sekaligus membuang debu dan partikel kecil yang biasanya menyumbat sistem pembuangan gitu. Ya, dengan sistem pendingin tersebut, otomatis laptop ini memang masih kerasa anget, tapi nggak terlalu panas kalau kita main game yang cukup berat, game AAA misalnya. Dan selain heat pipe, juga laptop Asus TUF Desk F15 ini tuh dilengkapi sama arcflow fan. Jadi arcflow fan ini lumayan susah ya nyebutnya. Kayak kipas dengan desain 84 bilah kipas, dengan masing-masing bilah memiliki ketebalan yang berbeda-beda. Ya, banyaknya bilah kipas ini bikin sistem pendingin makin maksimal dengan putaran yang sedikit lebih hening gitu. Terus Asus juga mengklaim kalau sistem pendingin ini tuh 13% lebih menawarkan aliran udara yang lebih banyak dibandingin sama seri sebelumnya. Ya berarti laptop ini udah lebih dingin, meskipun tetap hangat gitu ya, tapi dibandingin sama seri sebelumnya. Ya seperti gue bilang tadi, suara kipasnya masih terbilang cukup hening lah dibandingin sama laptop gaming pada umumnya. Kalau soal benchmarking, Asus TUF Desk F15 ini tuh ya memang menawarkan skor yang tinggi ya, dan berkat hybrid core ini dengan performance core dan efisiensi core, jadi ibaratnya kayak HP gitu. Kalau misalnya kita tes pakai PC Mark nih ya, ketika tugas berat diberikan, simulasi tugas beratnya, performance core bakal aktif. Tapi ketika
tugas yang ringan yang bisa dihandle dengan efisiensi core, otomatis performance core bakal kayak idle dan efisiensi core yang bakal bekerja. Dan ya itu berfungsi dengan baik di laptop ini, sehingga untuk pemakaian normal ya, non-game, tanpa charger ya bisa tahan berjam-jam. Sementara buat gaming sih ya sejam juga bakal boncos sih baterainya. Cuman ya gua saranin ya buat main game ya mendingan colokin aja lah adapter charger biar lebih oke aja ketika kita main game. Itu aja sih paling pengalaman gua, review gua soal Asus TUF Desk F15 ini. Ribet sih ngomongnya, Asus TUF Desk F15 gitu, kepanjangan ya namanya. Sekali lagi laptop ini bisa kalian pakai sebagai laptop kantoran dan juga laptop buat kerja. Istilahnya gini, kalian udah kerja nih ya, udah kerja, ngumpulin gaji, akhirnya kebeli laptop ini yang harganya 21,9 jutaan. Karena punya laptop ini ya otomatis laptop ini harus digunakan juga buat menutupi bolongnya tabungan kalian pas beli laptop ini gitu. Jadi kalian bisa kerja pakai laptop ini, bisa ngegame, hiburan juga pakai laptop ini. Jadi laptop ini tuh kayak one for all lah, all rounder lah kalau ibarat kalau smartphone tuh. Ya buat gaming bagus, buat kerja, buat belajar juga oke. Enak kok dibawa-bawa kemana-mana. Dan buat kalian yang ngerasa 21,9 jutaan itu masih cukup mahal, ada model yang rendahnya, harganya 16,7 jutaan, tapi dia pakai Core i5 dengan GPU RTX 3050. Dengan RAM-nya tetap sama sih 8GB, dengan storage-nya yang lebih kecil 512GB. Kalau punya budget lebih, misalnya unlimited gitu ya, 24,9 juta lah. Kalian bisa dapat versi tertingginya dengan RTX 3060, RAM-nya 8GB, 2 kali 8GB, 16GB berarti, dan juga storage SSD 1 TB. Itu udah maksimal banget buat kebutuhan apapun, termasuk gaming. Itu aja, like videonya, kasih komen, jangan lupa share videonya ke medsos, ke teman-teman kalian soal review ini. Subscribe channel Yuzon Indonesia, nyalain tombol loncengnya biar kalian tahu update terbaru dari Yuzon Indonesia. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan kata dalam penjelasan. Go Faisal, bye!